3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas A, Taman Teknologi Bergerak, Sistem Informasi Universitas Andalas, akan mempresentasikan dari proyek tugas besar yang telah kami buat, yaitu terkait dari aplikasi Langkah Mahasiswa. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Itu yang pertama ada saya sendiri, Nadia Nursaida, dengan NIM 211-52007. Kemudian ada Syedza Intan Benya dengan NIM 211-52111, dan Fania Zarina Utami dengan NIM 211-52003. Dengan dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Aina Hubbi Azira, Bapak Usnil Kamil MT. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit terkait dari aplikasi ini. Aplikasi ini, aplikasi Langkah Mahasiswa, merupakan aplikasi mobile yang memberikan akses cepat untuk mendapatkan informasi terkait beasiswa, kompetisi, dan event acara seminar bagi mahasiswa di Indonesia. Nah, aplikasi ini dibuat oleh mahasiswa untuk mahasiswa agar dapat berbagi informasi nantinya. Nah, aplikasi ini juga dapat memungkinkan mahasiswa untuk berdiskusi terkait dan juga berbagi informasi dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, mengurangi ketidaksetaraan sosial dalam akses terhadap beasiswa, dan kemudahan dalam mengelola informasi terkait pendidikan yang bermanfaat bagi mereka nantinya. Aplikasi ini juga menyediakan forum diskusi untuk dapat berbicara lebih dalam terkait informasi yang ingin dicarinya nantinya. Nah, aplikasi Langkah Mahasiswa ini mendukung SDGs nomor 4 terkait peningkatan kualitas pendidikan, dan juga nomor 10 terkait pengurangan kesalahan dari fitur yang kami adakan, yaitu fitur informasi terkait beasiswa. Ini nantinya dapat diharapkan dapat mengurangi lah kesenjangan sosial dari informasi yang diperoleh nantinya dari aplikasi ini. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari aplikasi ini. Lanjut saja dari demo aplikasi Langkah Mahasiswa kami. Nah, pada saat pertama user membuka aplikasi ini, setelah download, aplikasi ini akan mengarahkan untuk user menyetujui, memberikan izin notifikasi, agar misalkan aplikasi ini mengirim notifikasi ke aplikasi ini, user dapat menerimasi tersebut. Nah, kemudian kita tekan izinkan. Nah, di sini klik notification dan lanjut aktifkan notification. Nah, selanjutnya ke start. Start ini untuk login, dan register itu untuk create akun. Nah, mungkin kita coba create akun yang baru. Misalkan namanya Sarah Permata, dan username-nya Sarah underscore, dan emailnya sarah@gmail.com, dan password 123456, dan klik register. Nah, setelah register akan dilanjutkan ke halaman login. Nah, selanjutnya untuk login, kita coba login sarah@gmail.com, akunnya passwordnya 123456. Nah, langsung ke halaman landing page. Nah, untuk selanjutnya di sini aplikasi ini memiliki 3 fitur utama terkait info scholarship, competition, dan event seminar. Nah, di sini juga ada untuk pencarian search. Nah, nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Yang pertama, terkait scholarship akan dijelaskan, fitur scholarship akan dijelaskan saya Syedza. Kepada Syedza dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada Nadia. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang fitur scholarship. Pertama, boleh diklik scholarship. Nah, ini tampilan untuk scholarship dan beberapa info-info scholarship atau beasiswa-beasiswa yang sudah diinputkan oleh pengguna lainnya sebelumnya. Berikut tampilannya. Nah, misalkan kita ingin menambahkan scholarship, itu bisa klik button untuk posting. Nah, di sini eh, kita bisa mengisi judul, informasi scholarship, dan kita bisa ngupload poster nantinya dari scholarship tersebut. Nah, misalkan kita buat di sini judul untuk em, beasiswa BSI. Nah, ini misalkan informasi scholarship-nya. Nah, misalkan ayo ayo ikut beasiswa ini, misalkan untuk informasinya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan upload poster. Nah, kita klik upload, maka nanti kita bisa inputkan gambar dari ini. Misalkan kita ambil yang BSI, lalu select. Nah, selanjutnya maka akan tampil judul, informasi, dan poster tadi. Kita bisa klik button post untuk mempostingnya. Nah, maka tampilan untuk scholarship itu akan diposting. Posting selesai, maka info beasiswa atau scholarship tadi telah muncul seperti yang di atas itu ada Sarah, maka akan muncul beasiswa dari BSI tersebut. Nah, misalkan kita klik di bagian Sarah, nah di sini ada tampilan dari beasiswa tadi, beasiswa BSI itu ada deskripsi dan ada posternya. Nah, di sini ada button discussion. Button discussion ini gunanya untuk eh, diskusi atau memberi komentar untuk beasiswa tersebut, beasiswa ini. Boleh diklik. Nah, ini nantinya forum untuk diskusi bersama eh, pengguna-pengguna lainnya. Kita bisa ke klik komen. Misalkan kita klik eh, ayo daftar, misalkan, nah lalu kirim. Nah, nanti pengguna-pengguna kirim. Nah, maka akan muncul nanti komen seperti ini. Begitupun nanti kalau pengguna lain ingin mengomentari atau berdiskusi dengan kita, maka akan muncul di sini. Mungkin nanti juga pengguna-pengguna lain juga bisa berkomentar ke scholarship ini, nanti maka akan muncul komennya. Nah, baik, mungkin ini tampilan dari scholarship. Boleh ke bagian My Post. Nah, baik. Nah, di bagian My Post ini adalah bagian dari yang kita upload tadi. Nah, kita tadi kan selesai ngupload beasiswa BSI, maka akan muncul di My Post di bagian scholarship-nya itu beasiswa BSI-nya. Nah, kita bisa melakukan edit dan delete di sana. Kalau kita klik edit, kita bisa mengedit. Mungkin misalkan di informasinya kita hapus ini bagian yang tulisan ininya. Mungkin kita akan edit. Nah, oke. Maka kita akan klik button pause. Nah, nanti bagian itu akan teredit. Nah, deskripsinya jadi ayo ikut beasiswa. Nah, nanti kita juga bisa hapus, itu kita klik delete. Nah, baik, misalkan kita ngeklik discussion tadi, yang beasiswa BSI. Nah, bagian discussion. Nah, ini sudah ada komen dari pengguna lain, itu ada dari coba-coba. Nah, ini misalkan dari pengguna lain untuk mengkomen beasiswa apa ini Kak gitu. Jadi di sini kita bisa discussion bersama pengguna-pengguna lainnya nantinya, saling jawab begitu. Nah,
Mungkin sekian dari eh, scholarship yang bagian discussion dan komen. Nah, bagian beasiswa BSI ini kita juga bisa melakukan delete. Maka kita coba delete. Nah, maka akan muncul info delete post. Nah, apakah ingin menghapus? Nah, nanti kita klik yes, maka beasiswa BSI ini akan terhapus. Baik, mungkin balik ke bagian home. Nah, mungkin segitu saya oke, baik, mungkin segitu bagian scholarship. Nah, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Kepada moderator dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Syadza. Nah, tadi kita udah membahas terkait scholarship. Selanjutnya ada fitur untuk competition. Ini tuh juga tidak jauh bedanya dengan scholarship. Nah, bagian ini akan dihandle oleh Fania. Kepada Fania, saya persilakan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan fitur dari langkah mahasiswa yaitu competition terdapat di menu utama. Ketika kita menekan menu competition, maka akan tampil data competition yang sudah pernah di-post oleh pengguna lainnya. Lalu jika ingin kita menambahkan data competition, maka kita menekan button posting. Di halaman posting ini kita akan diminta untuk menginputkan data berupa judul, informasi competition, dan upload poster competition. Lalu misalnya kita ingin mengepost kompetisi terkait lomba LPDP, kompetisi LPDP. Informasi competitionnya, ayo ikutan. Misal pengguna lupa untuk mengupload gambar dan menekan button post, maka data kompetisi tidak akan bisa ditampilkan dan pengguna diminta untuk menginputkan gambar kompetisi tersebut. Lalu kita pilih gambarnya. Ini, nah setelah lengkap, maka pengguna dapat melakukan posting data kompetisi tersebut. Lalu ditekan posting. Nah, data yang dimasukkan pengguna tadi akan tampil di halaman activity competition. Yang bagian atas kita bisa melihat ada Sarah yang melakukan postingan terkait kompetisi LPDP 2024 dengan gambar dan keterangan, lalu ada timestampnya sendiri. Lalu jika ditekan, maka akan mengarah ke halaman detail competition. Nah, di detail competition ini kita uh, dapat melihat halaman diskusi, di mana halaman diskusi ini sendiri pun berisikan komen-komen terkait dengan kompetisi beasiswa tersebut. Misal kita melakukan kompetisi di postingan Sarah dari akun lain, lalu kita keluar sebentar, lalu kita membuka kembali halaman discussion, maka akan masuk komentar dari akun pengguna lain. Lalu akun Sarah juga dapat melakukan balasan untuk akun pengguna lain ini terkait informasi kompetisi. Maka nanti di akun coba-coba, maka akan tampil balasan dari si Sarah yang merupakan pemilik info tersebut. Lanjut, selanjutnya yaitu halaman bagian My Post. Untuk My Post, kita dapat menekan navigasi untuk arah kompetisi. Di sini akan ditampilkan halaman kompetisi yang sudah dilakukan atau yang sudah dipost oleh Sarah sebelumnya. Di sini kita dapat melakukan edit dan juga pertama kita akan mencoba edit kompetisi tersebut. Kita melakukan edit informasi kompetisi yaitu menjadi ayo ikutan buruan guys.
Untuk gambar kita tetap pakai gambar sebelumnya, lalu kita tekan pause. Maka posan Sarah tersebut sudah berubah deskripsinya dan di halaman home bagian competition deskripsi tersebut juga sudah berubah dengan ada tambahan kata guys. Oke, selanjutnya kita kembali ke halaman My Post dan melakukan delete untuk kompetisi tersebut. Maka akan muncul alert delete post. Are you sure to delete the post? Dan ada pilihan yes dan no. Jika kita memilih no, maka data masih tetap ada, dan jika kita memilih yes, maka data akan terhapus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fania. Nah, untuk selanjutnya itu ada terkait event seminar. Nah, event seminar ini juga nggak beda jauh dari scholarship dan competition. Cuman di sini kita menggunakan penggunaan maps untuk location-nya. Nah, pertama kita coba masuk dulu ke event seminar ini. Nah, di sini ada ditampilkan seminar, kemudian ada kata-kata description sedikit untuk penyemangat lah nantinya untuk si pengguna. Nah, ini udah ada data-data dari seminar yang pernah di-inputkan atau diposting oleh user lain dari SYZZ, coba-coba, Nadia, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita lihat juga postingan event yang udah di-upload sama orang lain, ini misalkan ada judulnya, ada cuman beda dari sini ada location. Nah, kemudian di sini juga ada posternya. Sini juga ada bisa discussion. Nah, mungkin pertama kita coba posting dulu dari si Sarah ini. Nah, pas tekan posting tadi di seminar, di sini ada alert untuk allow aktifkan lokasi dari untuk aplikasi ini. Nah, di sini kita coba tekan untuk only this time. Nah, kemudian langsung diarahkan ke halaman posting event seminar. Nah, kalau misalkan kita udah allow, berarti di sini petanya ditunjukkan untuk udah ready lah untuk digunakan. Di sini kita bisa tekan button ini. Nah, di sini akan diarahkannya kita langsung ke lokasi kita terkini. Nah, di sini kita ada isi judul seminarnya dulu. Seminar, misalkan seminar data analitik. Nah, kemudian untuk infonya, ayo ikutan seminar ini. Untuk lokasi bisa langsung cek lokasi di bawah. Nah, di sini kita masukkan untuk posternya. Misalkan di sini si user belum ada input lokasi, misalkan dia udah tekan pause. Nah, itu nggak bisa karena semuanya itu harus di-fill dulu, semua fieldnya itu harus diisi dulu. Nah, oke, kita coba choose di sini Universitas Andalas misalkan. Nah, petanya langsung mengarahkan ke Universitas Andalas, dan untuk lokasi event langsung diisi edit text ini, diubah edit text ini. Kemudian kita tekan. Setelah itu nanti akan diarahkan ke halaman seminar. Nah, di sini ada postingan Sarah yang terbaru tadi baru diuploadnya. Nah, misalkan di sini kan ada location-nya. Kalau misalkan user tekan ini, maka akan di ke Google Maps nantinya. Misalkan kita tekan, nah langsung membuka Google Maps dan mengarahkan ke titik location-nya tadi. Nah, di sini. Oke, mungkin kita back lagi ke aplikasinya. Ini juga bisa melakukan discussion. Seperti sebelumnya, bisa si user yang upload tuh bisa
mengisi discussion di sini, bisa juga user lain melakukan discussion di sini. Jadi antar mahasiswa itu bisa untuk saling berinteraksi lebih jauh terkait penggalian informasi yang diinginkan terkait postingan ini gitu. Nah, selanjutnya kita coba post. Kita di sini pilih seminar. Nah, akan ditampilkan data seminar yang udah diupload si Sarah tadi. Di sini bisa edit, bisa delete, bisa juga lihat detail langsung. Nah, untuk edit, kita coba edit dulu. Misalkan kita edit lokasinya. Lokasinya kita edit ke Universitas Indonesia misalkan. Oh, berarti nggak ketemu. Coba UI Indonesia. Sorry. Wah, nggak ketemu juga. Oke, kita coba Bandara K. Oke, langsung ketemu Soekarno-Hatta International Airport. Nah, kalau nggak ketemu, dia akan muncul, iya, TOS, kalau misalkan lokasi yang dicari user tuh nggak ditemukan di peta ini. Misalkan ketemu, dia langsung menunjukkan ke titik kan. Tapi dia juga bisa mengarahkan detail dari location-nya. Diklik aja. Langsung mengarahkan ke titik lokasinya. Kemudian kita post. Nah, update sukses. Sini udah dengan peta terbaru. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan delete, bisa no, bisa yes. Kalau no, datanya tidak terhapus, kalau yes, datanya terhapus. Kita coba hapus data. Nah, mungkin sekian. Selanjutnya kita ada, di aplikasi ini ada fitur search. Nah, fitur search ini akan dijelaskan rekan saya Syadza, kepada Syadza disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Mungkin di sini saya akan menjelaskan bagian search. Nah, di bagian search ini kita bisa melihat informasi-informasi yang telah dimasukkan oleh si pengguna langkah mahasiswa ini. Nah, ini udah masuk infonya, baik itu dari scholarship, dari competition tadi, dan dari seminar juga. Nah, pada search ini kita misalkan kita ingin mencari beasiswa beasiswa. Nah, kita bisa melihat info-info beasiswa. Nah, misalkan kita mau melihat ke atas, bagian atas, kita mau memilih misalkan itu kita mau lihat beasiswa kampung Inggris misalkan. Nah, maka nanti itu akan muncul info-info dari eh, si kampung Inggris dari judul yang telah kita cari tadi. Nah, kita juga bisa melihat discussion-nya juga nantinya. Nah, ini berupa discussion dengan pengguna lain. Nah, di bagian search ini, tadinya tuh bagian search ini di mana bagian search itu berdasarkan title nantinya yang dicari. Misalnya kayak Kampung Inggris beasiswa 50%, pendaftaran beasiswa. Nah, nanti pada search itu maka nanti yang itu akan muncul. Nah, misalkan 50, nanti uh, bagian itu yang akan muncul di title-nya. Mungkin uh, Nah, mungkin kalau misalkan bagian kita klik PPP kayak ini, nah misalkan itu tidak ada infonya yang masuk ke dalam aplikasi langkah mahasiswa, maka info dari title si ini tidak ada, tidak terdeteksi gitu. Mungkin itu saja bagian search. Nah, mungkin bisa dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syadza. Nah, terakhir ada fitur notification. Nah, fitur notification ini akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Fania. Pada Fania, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait fitur notifikasi. Di sini kami
menggunakan Firebase sebagai untuk layanan pengirim notifikasinya, di mana berarti kami menggunakan API dari Firebase sendiri. Eh, Baiklah, dengan push notifikasi di Firebase ini kita diminta untuk mengisikan data melalui Firebase berupa pertama itu judul atau title notifikasi yang ingin kita sampaikan, lalu yaitu selanjutnya message yang ingin kita masukkan atau informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada pengguna tersebut, lalu selanjutnya yaitu eh, pengguna dapat melakukan eh, noti- input notifikasi atau menggunakan fitur notifikasi Firebase ini walaupun nanti pengguna sedang tidak on di aplikasi langkah mahasiswa tersebut. Dan pengguna sendiri pun juga dapat menerima notifikasi dari pengguna yang lainnya. Itu merupakan notifikasi yang kita terima dari user lain. Misalkan sudah banyak melakukan upload, maka kita bisa menganggap ada notifikasi masuk ke aplikasi langkah mahasiswa tersebut. Di sini kita menggunakan title-nya yaitu new informasi from other users, di mana message-nya sendiri yaitu command check the latest information post by other user for your break feature. Nah, itu merupakan message yang ingin disampaikan kepada pengguna yang terdaftar di aplikasi ini sendiri. Sekian dari saya mengenai fitur notifikasi untuk aplikasi langkah mahasiswa. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fenia yang telah menjelaskan terkait fitur. Jadi untuk notification ini berarti kalau misalkan user juga nggak lagi buka aplikasi ini, tapi dia dinyatakan login atau out-nya masih aktif di aplikasi ini, maka user itu tetap dapat notification seperti yang dijelaskan oleh rekan. Nah, mungkin uh, terakhir itu ada profile. Di profile ini nggak tidak ada informasi jauh dalam sih, karena hanya menampilkan data user, username user, dan email dari user. Di sini ada button logout untuk keluar dari aplikasi ini. Misalkan untuk logout, dia langsung mengarahkan ke halaman login lagi. Nah, mungkin sekian penjelasan terkait dari aplikasi langkah mahasiswa ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf, dan untuk semua pemenuhan fitur yang harus dipenuhi oleh aplikasi ini, dari aplikasi langkah mahasiswa sudah terpenuhi semuanya. Misalkan terkait CRUD dari aplikasi ini juga sudah ada, dari seminar, dari scholarship, dan dari competition. Nah, terus juga tadi ada pilihan untuk menggunakan data offline atau penggunaan Maps. Nah, kami memilih untuk penggunaan Maps, dan yang terakhir untuk notification. Dan juga udah dijelaskan tadi oleh rekan saya. Dan presentasi dari kami kurang dan lebih kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami mohon maaf juga. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.